Jangan sampai kita buka cabang, kemudian cabang pertama masih amburadul, masih banyak masalah, masih banyak komplain, masih banyak keluar masuk karyawan. Mendingan nggak usah buka cabang dulu. Di sini owner harus bisa mengambil kebijakan, mengambil disiplin yang jelas. Ketika karyawannya nggak masuk satu, misalkan bagian setrika, maka owner yang akan jadi serepnya. Nah, uang ini tentunya bisa dari mengumpulkan keuntungan laundry kita, bisa dari utang, bisa dari Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Besti berjumpa kembali di channel kesayangan pengusaha laundry Indonesia, Mentor Laundry Channel. Pagi hari ini sharingnya adalah bagaimana caranya buka cabang banyak terus menerus bisnis laundry yang kita jalankan. Jangan sampai kita sudah bergelut di bisnis laundry sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun masih punya hanya satu cabang. Tentunya ini perlu pembenahan serius, perlu mentoring khusus, dan perlu benchmarking kepada teman-teman yang memang sudah mempunyai cabang banyak. Di pagi hari ini saya akan sharing bagaimana caranya membuka cabang bisnis laundry secara terus-menerus, membuka cabang bisnis laundry secara masif yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengusaha laundry. Di sini tahapan pertama ketika kita mau membuka cabang, pastikan cabang kita yang pertama itu sudah bagus manajemennya, sudah memiliki standar operation prosedur, karyawannya nggak keluar masuk, kemudian omsetnya bagus dan juga profitnya bagus. Itu adalah prasyarat yang pertama. Yang kedua, di sini owner harus upgrade secara pemikiran, secara skill, secara manajemen SOP, secara finansial, semuanya harus upgrade. Kenapa? Punya cabang satu dengan yang punya lebih dari satu tentu sangat beda manajemennya, tentu sangat beda pengelolaan SDM-nya. Di sini diperlukan sebuah tata kelola yang bagus, sebuah hitung-hitungan yang rinci dan juga rigid. Jadi intinya kalau kita mau membuka cabang, pastikan bisnis laundry kita yang pertama itu harus bagus secara marketing, operasional, finansial, dan juga sumber daya manusianya sudah mumpuni. Jangan sampai kita buka cabang, kemudian cabang pertama masih amburadul, masih banyak masalah, masih banyak komplain, masih banyak keluar masuk karyawan. Mendingan nggak usah buka cabang dulu. Karena apa? Nanti buka cabang yang berikutnya adalah memfotokopi masalah dari cabang-cabang yang pertama. Tentunya ini nggak boleh terjadi. Di sini owner harus bisa mengambil kebijakan, mengambil disiplin yang jelas. Jadi kalau nanti sudah bagus dari mulai marketing, operasional, finansial, dan SDM bagus, barulah pelan-pelan owner akan mendelegasikan wewenang tentang tugas owner kepada supervisor. Bisa supervisor, bisa kepala toko, atau bisa juga mandor. Nanti supervisor yang kita percayakan tersebut yang akan menggantikan tugas dan tanggung jawab owner. Mulai dari memastikan semua
SOP berjalan, memastikan absensi karyawan, memastikan seluruh operasional laundry berjalan bagus, sampai handling komplain semua dihandle oleh supervisor atau kepala toko. Di sini makanya bisnis laundry-nya wajib mempunyai organisasi karyawan yang mumpuni. Karyawan laundry yang ada di bisnis laundry kita harus bisa mengerjakan seluruh pekerjaan dasar di laundry. Mulai dari buka toko, nyapu, ngepel, ngelap-ngelap, spotting, nyuci, nyetrika, jadi kasir, dari kurir, bahkan handling komplain harus bisa dihandle oleh karyawan kita itu sendiri. Yang banyak terjadi, teman-teman ketika buka bisnis laundry, biasanya ketika karyawannya nggak masuk satu, misalkan bagian setrika, maka owner yang akan jadi serepnya, owner yang akan jadi penggantinya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ketika Anda sudah mau buka cabang, hal-hal seperti ini sudah ada yang mengintersepsi atau menanggulangi. Yaitu siapa? Si supervisor atau mandor atau kepala tokonya tersebut. Jadi nanti bukan lagi owner yang menggantikan tugas dan tanggung jawab yang karyawan yang absen tadi. Di sini makanya diperlukan seluruh karyawan wajib bisa pekerjaan dasar di usaha laundry. Yang berikutnya, ketika kita buka cabang, pastikan cabang kedua itu adalah prototipe portofolio dari cabang pertama. Dari perlengkapannya, dari standarnya, dari SDM-nya, dari seragam-seragam karyawannya. Semua adalah portofolio atau prototipe dari cabang pertama. Nah, buat apa? Biar nanti kalau kita belanja barangnya, belanja barang-barang yang untuk outlet, itu kita nggak pusing. Misalkan keranjangnya, warnanya harus sama, mereknya harus sama, kesetnya juga sama, harus warnanya sama, bentuknya sama. Itu semua menjadi standar-standar baku yang harus ada di usaha laundry kita. Nah, sementara itu dulu, nanti lebih detailnya akan saya share di kesempatan lain waktu. Jadi beberapa hal itu adalah kaidah atau klausul sebelum kita membuka cabang. Yang paling terakhir, jangan lupa siapkan uangnya atau dananya untuk membuka cabang yang kedua. Nah, uang ini tentunya bisa dari mengumpulkan keuntungan laundry kita, bisa dari utang, bisa dari saweran atau investor, atau dari saudara kita yang mau membuka usaha laundry. Demikian, terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!